menelisik kasus emas PT Antam dan isu 109 ton, antara fakta dan klarifikasi. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan korupsi besar di tubuh PT Aneka Tambang Tbk, Antam, khususnya terkait tata niaga logam mulia. Narasi yang paling menonjol menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian hingga 5,9 kuadriliun rupiah, serta beredarnya 109 ton emas palsu berlabel Antam di masyarakat. Isu ini dengan cepat menyebar, memicu keresahan publik, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan naik turunnya harga emas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan sejumlah informasi yang dianggap menyimpang. Mengenai kerugian negara sebesar 5,9 kuadriliun rupiah tidak benar. Hingga saat ini, Kejaksaan tidak pernah menyampaikan angka tersebut dalam proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh penyidik Kejaksaan Agung, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar 1 triliun rupiah, bukan kuadriliunan. Angka ini pun masih bersifat sementara dan akan terus dikembangkan dalam proses hukum di pengadilan. Informasi tentang kerugian kuadriliun rupiah diyakini berasal dari misinformasi yang beredar di media sosial, tanpa dasar perhitungan resmi dari lembaga negara. Tanggapan terhadap isu 109 ton emas palsu. Selain soal nilai kerugian, isu lain yang cukup mencolok adalah narasi tentang 109 ton emas palsu berlabel Antam yang disebut-sebut telah beredar di masyarakat. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa emas tersebut bukanlah emas palsu, melainkan emas asli yang tidak melalui mekanisme distribusi yang sah. Dalam arti hukum, emas tersebut disebut sebagai emas ilegal, yaitu emas yang diperoleh atau diproses di luar prosedur resmi, namun memiliki kemurnian emas yang sebenarnya. Kapus Penkum menyatakan bahwa dalam kasus yang sedang ditangani, emas tersebut memang menggunakan cap atau stempel PT Antam, namun tanpa melalui proses verifikasi dan pencatatan yang sah. Dengan demikian, persoalan utamanya terletak pada penggunaan merek dan sistem distribusi, bukan pada keaslian emas secara fisik. Latar belakang kasus: dugaan penyimpangan tata niaga emas. Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan korupsi dalam tata kelola logam mulia di PT Antam sejak tahun 2024 yang mencakup periode waktu 2010 hingga 2022. Setelah penyelidikan selama hampir 1 tahun, penyidik menyatakan telah menemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan sistemik selama lebih dari 1 dekade. Dalam keterangannya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kuntadi, menjelaskan bahwa para tersangka diduga menjual emas ilegal bersamaan dengan produk resmi PT Antam. Hal ini menimbulkan kelebihan suplai di pasar, mengganggu sistem distribusi logam mulia yang resmi, dan berdampak pada kerugian perusahaan. Identitas para tersangka. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka, yang seluruhnya adalah mantan General Manager di Unit Bisnis Pengolahan and Pemurnian Logam Mulia, UBPPLM PT Antam. Mereka menjabat pada periode berbeda dalam rentang 2010 hingga 2022. Berikut inisial dan periode jabatan mereka. TK, periode 2010 hingga 2011 DM, 2011 hingga 2012 HM, 2013 hingga 2017 2017 hingga 2019 AA, 2019 hingga 2021 ID, 2021 hingga 2020. 2. Menurut Kejaksaan,
para tersangka menerima emas dari pihak luar untuk diolah di fasilitas resmi PT Antam, lalu mencapnya dengan stempel logam mulia sebelum didistribusikan tanpa melalui prosedur perusahaan yang sah. Respons resmi dari PT Antam menanggapi perkara ini, PT Aneka Tambang Tbk melalui sekretaris perusahaan Syarif Faisal Al-Qadri menyampaikan bahwa produk logam mulia Antam yang beredar di masyarakat tetap terjamin keasliannya. Produk tersebut diproses di pabrik pengolahan resmi milik Antam dan telah tersertifikasi oleh London Bullion Market Association (LBMA), sebuah lembaga pengawas kualitas emas tingkat dunia. Antam memastikan bahwa setiap emas yang didistribusikan melalui jalur resmi telah diverifikasi kadar kemurniannya, dilengkapi sertifikat keaslian. Dicatat dalam sistem internal perusahaan. Adapun emas yang kini menjadi objek perkara hukum, menurut Antam, menggunakan merek logam mulia secara tidak sah, meskipun berasal dari pabrik yang sama. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terletak pada pihak yang menyalahgunakan fasilitas perusahaan, bukan pada produk resmi yang dijual kepada konsumen melalui toko dan butik logam mulia milik Antam. Dampak terhadap harga dan pasar. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa akibat bercampurnya emas legal dan ilegal di pasar, terjadi kelebihan pasokan logam mulia, yang kemudian memicu penurunan harga emas di pasar domestik. Hal ini merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sah. Situasi ini juga berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap produk emas berlabel Antam, kredibilitas PT Antam sebagai produsen emas nasional, stabilitas pasar logam mulia domestik secara umum. Namun demikian, berdasarkan klarifikasi dari PT Antam, produk yang beredar di masyarakat melalui jalur resmi tetap valid dan diakui kualitasnya secara internasional. Proses hukum dan perkembangan terkini. Kasus dugaan korupsi emas di PT Antam kini tengah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kejaksaan Agung terus melanjutkan penyidikan dan membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan, tergantung dari hasil pembuktian di pengadilan. Selain perkara ini, Kejaksaan juga menangani kasus terpisah yang melibatkan pengusaha Budi Said terkait dugaan jual beli emas PT Antam di bawah harga resmi. Kasus tersebut masih dalam proses hukum dan akan dinilai secara terpisah oleh aparat penegak hukum, menjaga objektivitas dan menunggu proses hukum. Kasus emas PT Antam dan isu 109 ton emas ilegal telah menjadi sorotan publik karena skalanya yang besar dan kompleks. Namun dalam menyikapi persoalan ini, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang, kritis, dan berpegangan pada data yang sah. Narasi yang berkembang di media sosial kerap mencampur adukan antara fakta hukum yang sedang diproses dengan spekulasi yang belum diverifikasi. Oleh karena itu, peran media, lembaga hukum, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga objektivitas informasi. Selama proses hukum masih berjalan, asas praduga tak bersalah perlu dikedepankan. Publik dapat mengawal kasus ini dengan cermat, namun tetap menghormati proses peradilan yang adil dan transparan.